Oke teman-teman, untuk selanjutnya kita akan coba menggunakan middleware-nya menggunakan barrier token ya teman-teman. Nah, untuk menggunakan barrier token kita harus mempunyai user. Nah, nanti ketika kita login sebagai user, barulah nanti tokennya muncul. Nah, token itulah kita gunakan untuk mengakses apa saja yang bisa dilakukan setelah user login. Nah, untuk membuat user login, nah kita harus butuh dulu data usernya gitu. Nah, di sini kita akan coba membuat CRUD menggunakan register dan login gitu teman-teman. Nah, bagaimana caranya? Di sini kita akan buat kita tambah satu lagi foldernya. Di sini kita buat aja namanya out ya teman-teman ya. Nah, di dalam out ini kita akan buat request baru. Di sini kita buat metodenya post. Ini kita buat base URL register. Nah, di sini kita register. Nah, by default registernya kita harus menggunakan kita autentikasi menggunakan basic out biar agar semua API-nya kita itu aman ya teman-teman, biar nggak semua orang bisa mengakses API-nya kita. Jadi by default kita harus menggunakan basic out seperti itu teman-teman. Nah, ini paramnya kita nolin. Nah, di body, nah, di sini pakai JSON kita kirim data usernya gitu. Biasanya kan kalau user itu yang kita butuh apa sih? Itu teman-teman. Nah, di sini kita buat aja simpelnya aja nih name. Contohnya di sini awam. Terus di sini kita apakah kita login itu menggunakan username atau email. Nah, bebas teman-teman. Nah, mungkin di sini kita buat menggunakan username aja ya teman-teman ya. Kita menggunakan username. Name-nya developer. Oke. Nah, di sini kita masukin password. Nah, passwordnya kita nggak usah validasi ribet-ribet dulu ya teman-teman ya. Nah, di sini kita akan coba menggunakan register sederhana aja. Nanti teman-teman boleh kembangkan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Di sini saya akan coba aja 123 name, username, password. Oke. Nah, mungkin ini data usernya untuk sementara ya teman-teman. Oke. Nah, di sini kita udah punya data user. Sekarang kita masuk ke foldernya kita, ke projectnya kita. Nah, di sini di dalam index kita akan buat root baru. Nah, di sini root baru. Nah, di sini kita buat aja tambah root baru namanya out. Yes. Oke. Nah, ini kita copy aja ya teman-teman, biar cepat ya. Kita copy aja, kita masukkan ke dalam out. Mungkin ini kita hapus. Nah, ini kita masukkan, kita kasih metodenya post, lagi register, oh ya, basic out, book controller. Nah, kita buat controller baru. Oke, kita buat controller baru namanya out. Nah, di dalam out baru kita masukkan out controller.js. Nah, sekalian kita masukkan untuk validation handler. Yes. Oke. Nah, kita udah punya controllernya, udah punya handlernya. Sekarang kita di dalam outnya, ini kita ganti jadi out controller. Ini masuk di sini. Kita kasih fungsinya register. Oke, kemudian kita di index kita inisiasi root out. Ini kita arahin ke out ya teman-teman, ini out. Kemudian di sini kita gunakan base rootnya, kita kasih aja out seperti ini.
Kemudian ini kita copy, kita arrange ke sini. Oke, seperti ini. Nah, di sini masih error ya teman-teman, karena nggak ditemukan nih out controller. Oh, controller book out controller. Nah, ini nggak ditemukan. Itu ada di sini. Kita ke root out. Oke. Lagi. Oh, masih salah. Oh, callback-nya. Function. Nah, function register belum ada. Oke, nah kita masuk ke dalam out controller. Di sini kita coba ke book. Nah, kan ada book nih. Nah, ini kita copy aja semua ya teman-teman. Kita copy, kita masukin ke dalam out. Kita ambil yang postnya saja. Kita push. Update-nya juga ini kita hapus. Oke, add book-nya udah, get book-nya kita hapus. Nah, seperti ini kita kasih register. Kita masukkan di sini. Oke, kita coba cek. Nah, oke, udah berjalan. Nah, sekarang fungsinya udah ada, tapi fungsinya kan masih belum sesuai dengan yang ini. Kita coba yang ini, kita belum namakan ya. Register. Oke, ini register. URL udah oke. Kita ke rootnya dulu. Oh, ini udah oke. Function register udah ada. Validasi handlernya ini kita lewatkan dulu. Oke, kita lewatkan juga dulu sampai sini. Nah, kita coba respon. Ini kita mau ngelihat responnya dulu, udah sesuai atau belum. Sukses respon body. Oke, kita mau lihat respon bodinya dulu, apakah udah sesuai dengan ini. Gagal, cannot post atau register. Oh, kita belum kasih tambahan out register. Sini katanya undefined reading status. Oh, ini ada status. Response. Oh, model register. Oh, res salah ya, ini rec. Oh, responnya oh salah teman-teman. Nah, responnya di sini. Nah, di sini data yang harus kita titik body seperti ini. Oke, send. Nah, berhasil. Nah, ini resultnya udah ada ya. Jadi data yang kita kirim sudah masuk. Oke, nah sekarang kita sudah punya controllernya, udah punya datanya, udah masuk. Nah, sekarang kita akan buat modelnya. Nah, kita akan buat modelnya. Sebelum buat modelnya, kita akan coba buat migrasi dulu ya teman-teman ya. Nah, untuk buat migrasi, seperti biasa, kita akan buat migrasi untuk nge-create tabelnya kita, table user. Nah, di sini kita akan coba buka lagi. Sequalize. Space migration. Kita create migration. Ini migration generate, namanya apa nih? Namanya create
users table. Oke, udah berhasil kita migration. Nah, datanya udah ada di sini, teman-teman boleh lihat ini. Datanya udah ada. Nah, sini kita tinggal copy aja yang dari create book ya teman-teman ya. Kita copy aja nih, kita dari return-nya kita copy. Siap, sini kita masukkan table users. Nah, sini kan kita created after date ini by default ada. Ini kita kasih name string benar. Kemudian ini username string benar. Password string benar. Oke. Kalau nolnya false, ini nama tabelnya users. Oke, udah berhasil. Oke, kita udah punya ID, name, username, password. Udah sesuai dengan data yang kita butuhkan. Sekarang kita migrasi. Untuk migrasinya tinggal jalankan ini. npx equals migrate. Nah, kita lihat database-nya kita ya teman-teman ya. Nah, ini database-nya kita. User belum ada ya teman-teman ya. Nah, table user belum ada. Setelah kita migrasi, oke, nih migration, kita refresh. Oke, data table user udah ada nih. Table user udah ada. ID, name, username. Oh, tes ID. Oke, kita sudah punya struktur tabelnya seperti ini. Sekarang kita tinggal registrasi seperti itu. Mana kita ke out controller. Nah, ini sebelum kita registrasi kita validasi. Seperti biasa kita validasi dulu datanya. Kita copy aja dari sini ya teman-teman ya. Kita copy aja, masukkan ke sini. Kita close dulu. Booknya kita close. Book controller. Oke, udah bisa kita close. Out index, oh indeksnya, oke. Oh, ini masih di situ ya. Basic helper-nya kita close, env-nya kita. Oke. Validation handler. Di out ini kita akan validasi ini validation storybook register. Kita validasi register. Kita register. Nah, di register. Oke. Nah, register itu kan tadi title, name, enggak, ini name, username, sama pasport. Oke, seperti ini. Baik, kita default aja dulu. Yang penting dia require aja ya teman-teman ya. Oke, kita akan coba. Ini passwordnya kita delete dulu. Oke, udah respon validasinya udah masuk. Kita send. Oke, udah berhasil. Sekarang kita insert datanya. Validate payload. Kita ngambil payloadnya. Atau enggak, ini kita coba cek isinya validate payload ini apa. Kita coba cek. Oh, ini di komen dulu. Oke, ini result ya teman-teman ya. Jadi result dari payload ini validasinya kita masukkan ke body yang akan dimana seperti ini. Ini result. Oke, nah di sini kita kan
modelnya udah ada. Oh, belum ada ya. Kita buat model baru, namanya out.js. Nah, kita copy aja yang dari book, kita masukkan. Ini kita kasih out model, kita copy, masukkan ke sini. Kemudian data tabelnya users. Oke, kita hapus seperti ini. Ini kita kasih store. Ini errornya ada di out mode. Store. Datanya surname, surname, password. Oke, sekarang kita sudah punya model, out ya teman-teman ya. Nih, model out. Nah, sekarang kita out modelnya, kita import out model. Ini out. Oke. Ini outnya kita pakai di sini. Kita kasih register. Oke. Nah, dia mengarah ke sini. Oke, sekarang kita coba insert into user. Nah, ini kan kita name, username, password. Sini kita masukkan untuk tabelnya kita. So, ini name, username, password. Kemudian isinya name, username, kita password. Oke, kita akan coba. Oke, success insert book. Oke, pesan errornya kita akan ubah success register success fully. Ini yang bawah kita hapus karena kita tidak perlu. Oke. Nah, kalau kita cek database-nya kita, nah, datanya udah masuk ya teman-teman ya. Di sini udah ada username, passwordnya kita. Nah, ini tinggal untuk hash passwordnya ya, karena nggak mungkin passwordnya itu sesuai dengan ini ya teman-teman. Nah, sini kita akan melakukan hashing password gitu teman-teman. Nah, ini datanya kita hapus dulu. Kita akan menggunakan hash password. Untuk hashing passwordnya di sini kita menggunakan package by crypt npm. Nah, kita akan menggunakan by crypt ini ya teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan hashing password. Nah, ini menggunakan hash password ya teman-teman. Ini kita install saja. Kita install. Oke. Oke, udah selesai. Nah, jangan lupa dibuat. Kita kasih require di dalam
OWJS yang kita sini. Nah, jadi ketika ingin melakukan insert ini, kita kasih const has password. Nah, nanti seperti ini cara penggunakannya. Password 10, jadi nanti ya ada 10 angka acak sesuai dengan passwordnya kita. Jadi yang kita masukkan ke dalam database has passwordnya. Seperti itu teman-teman. Oke. Ini udah jalan. Oke, ini sekarang kita coba tes. Oke, register successfully. Kita akan coba cek database yang kita. Nah, nih tuh, jadi passwordnya udah hash ya teman-teman ya. Jadi passwordnya kita sudah menggunakan hash seperti itu. Jadi untuk proses register sederhana kita kurang lebih seperti itu teman-teman. Kita akan lanjut untuk proses login dan menggunakan tokennya kita.